selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan biasanya aku publish hari Sabtu. Apa kabar? Di sini hujan mulu dari kemarin. Mungkin dari kemarinnya lagi udah beberapa hari lah terakhir ini hujan. Gimana di tempat kamu? Apakah lagi hujan-hujannya? Dan biasanya kalau udah sore-sore tuh yang agak kenceng ya. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya. Jaga kesehatan. Apalagi di musim-musim kayak gini. Aku soalnya beberapa minggu terakhir tuh sering banget denger si ini sakit, si itu sakit gitu ya. Jaga kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kalian menemukan video ini dalam keadaan sehat dan semuanya lancar. Tapi kalau kalian lagi ada masalah, selalu doa aku bahwa kalian diberikan kekuatan dan ketangguhan dan kesabaran yang pastinya adalah solusi yang terbaik buat kalian semua ya. Ini adalah pembacaan secangkir kopi tarot yang tidak mengacu kepada zodiak ataupun elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini adalah pembacaan yang memang aku energinya yang pada saat ini aja ada gitu ya, tanpa ada intention aku memfokuskannya kemana, tetapi hanya kepada apa sih cerita dan message yang perlu aku sampaikan di saat aku saat ini lagi sambil minum kopi, sambil baca, sambil santai-santai. Jadi jangan terlalu dibaperin, oke? Kita mulai. Tadi aku udah shuffle, udah mempersiapkan kartunya. Coba kita lihat ada apa sekarang. Two of Swords. Gila nih. Seingat aku minggu lalu ini adalah ujung dari pembacaan kita. Dan ini kartu udah bolak-balik, udah aku pakai, udah aku shuffle, udah aku berantakin seberantak-berantakinnya gitu ya. Tetapi yang keluar adalah si ujung itu. Jadi mungkin nggak tahu ya, tetapi bisa jadi nyambung gitu loh ceritanya sama yang minggu lalu. Tetapi well anyway, Two of Swords dalam keadaan tegap ya, dalam keadaan tegap. Jadi ada orang nih pakai tutup mata ya, dia pegang 2 pedang, dia menyilangkan tangannya gitu ya di sini. Kayak apa ya? Ini tuh kayak posenya, kalau yang aku lihat tuh kayak pose seseorang yang sedang berusaha mendefense ataupun memprevent ya, mendefense, menjaga, memprotek dirinya, lebih kepada dirinya gitu ya. Dengan apapun yang terjadi yang ada di depan dia, di sekeliling dia, hal-hal yang ada gitu ya. Dia kayak ngeblocking, tahu nggak? Ini posisi ngeblocking gitu ya. Ini posisi ngeblocking. Kayak gua nggak mau sampai apapun ini mencelakai gue, bikin gue sakit, bikin gue sedih, bikin gue punya masalah, bikin gue punya konflik dan lain sebagainya. Dan di sini bisa jadi ya, karena ini tuh kalau kamu lihat di belakang dia itu ada entah danau gitu ya, tetapi air. Dan dia seperti lagi ngeblocking apapun itu supaya tidak membuat perasaan ataupun emosi dia itu. Jadi kayak dia berusaha neken emosi dan perasaannya dia untuk tidak mempengaruhi pikirannya, tindakannya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si orang ini pakai tutup mata itu, dengan 2 tangan yang ngeblocking ini, rasanya tuh kayak, kenapa sih lu nggak
Kenapa sih lu nggak pergunain senjata yang lu punya gitu loh? Kenapa sih lu duduk di sini dan apa ya, nggak mau ngebuka tutup mata lo untuk supaya lu bisa ngeliat gitu loh. Kenapa sih lu diam saja? Dan biasanya two of swords ini keluar di saat ada satu situasi di mana sebenarnya situasi ini mengandung sign-sign gitu ya, mengandung sign-sign ataupun tanda-tanda yang berusaha menunjukkan dirinya kepada si orang ini, tetapi orang dan penting gitu loh, penting untuk orang ini melihat dan mengobservasi dan memahami, ada sesuatu nih di dalam situasi dan kondisi kamu yang membutuhkan perhatian kamu, yang membutuhkan, membutuhkan kamu untuk bisa menghandle ini, ataupun bisa menanggulangi ini, ataupun sesuatu yang sebenarnya kalau dibiarin bisa jadi malah merugikan orang ini sendiri gitu loh. Karena yang dia tidak lihat adalah sign-sign yang bisa merugikan ataupun mempersulit ataupun membuat dia ada di dalam satu situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak menyenangkan gitu loh. Cuman dia berusaha neken, mungkin berusaha untuk nggak melihat gitu ya, melihat situasi dan keadaan yang sebenarnya udah nggak baik buat dia, tetapi dia berusaha, udahlah gue nggak usah gue harus bisa berpikir dengan tenang gitu ya. Tetapi dia berusaha ngepres si perasaan-perasaannya ini, di mana sesuatu yang dipaksa untuk ditekan gitu ya, untuk ditutupi, untuk disembunyikan, untuk udah diem aja. Emosi-emosi yang mungkin tadinya hanya kayak sayup-sayup terdengarnya, lama-lama bisa jadi berteriak. Karena apa? Semakin lama kadang-kadang di saat intuisi kita tuh ataupun kata hati kita ataupun kitanya yang di sini gitu ya, sebenarnya ngerasain, tetapi ego kita kadang-kadang enggak, udah lu diem aja. Kadang-kadang udah, gila lu, kita nih kayaknya, gue tuh kayaknya nggak nyaman lagi deh di dalam situasi ini. Gue kayaknya nggak bisa lagi deh nerusin ini. Gue kayaknya nggak bisa lagi deh ngelakuin ini. Gue kayaknya nggak bisa lagi deh berdiam diri di sini. Tetapi dengan segala sesuatu yang membuat dia jadi nanti ribet, nanti takut apa, khawatir apa gitu ya, ataupun makin complicated dan lain sebagainya, di mana banyak orang kadang-kadang akhirnya mendiamkan satu situasi dan kondisi yang sebenarnya udah saatnya untuk dia pelototin gitu ya, bukannya hanya ngintip-ngintip, tetapi udah waktunya dia melihat dengan jelas gitu ya situasi ini, baik itu mengandung orang lain ataupun tidak. Tetapi kalau yang aku lihat, ini ada sesuatu yang penting untuk kamu lihat, tetapi pada saat ini sepertinya orang ini masih tertutup. Ini bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak ya. Kadang-kadang kita nggak melihat karena kita emang nggak lihat gitu ya, ataupun kita berusaha ataupun kita sengaja memang karena tahu itu sesuatu yang kalau kita kutek-kutek bisa menyebabkan konsekuensi yang kita pada saat ini
pada saat itu dia menutup mata, itu dia belum siap ataupun tidak mau menghadapinya, ya. Karena dalam segala sesuatu gitu ya, kita misalnya setiap pilihan-pilihan yang kita bikin ataupun kita buat di dalam hidup kita, itu akan punya konsekuensi tersendiri. Diam pun tidak memilih misalnya ya, misalnya ada pilihan A dan B, kamu mau apa? A ya ada konsekuensinya, B ya ada konsekuensinya. Tidak memilih pun kadang-kadang buat orang tidak memilih ini tidak menyebabkan apa-apa, tetapi seringkali orang-orang yang akhirnya nggak memilih itu tidak menyadari bahwa dia tidak memilih pun itu bisa, bukannya bisa, tapi tidak memilih pun ada konsekuensinya. Gitu loh. Diam pun ada konsekuensinya. Ya kan? Nah, ini orang lagi duduk berusaha memprotek, berusaha melindungi diri dan perasaannya, tetapi dia memakai si tutup mata itu, mungkin itu adalah cara dia untuk memproteksi perasaannya supaya nggak sakit. Contohnya misalnya, dia udah tahu nih misalnya, ini misalnya di dalam situasi ataupun cerita cinta asmara. Ya, ini kan general, jadi silakan aja diaplikasikan sesuai ya dengan kebutuhan masing-masing. Tapi contohnya misalnya, ini lagi dalam hubungan dan di dalam hubungan itu dia tahu ataupun dia memang merasa, dia menyadari ada hal-hal yang membuat tidak nyaman. Contoh, misalnya punya pasangan yang pelin-pelan, punya pasangan yang mungkin udah kayak orang kayak di karnaval pakai bendera merahnya tuh udah banyak banget gitu ya. Dia tahu mungkin dia suka dibohongin, mungkin dia suka mungkin nih ya, dia belum jelas-jelas ngelihat ada proof gitu loh, bahwa si orang ini misalnya main gila gitu ya, tetapi dari suka ngilang, suka ngeghosting gitu ya, suka bohong, mungkin juga suka dari tingkah lakunya, dari perbuatannya dan lain sebagainya, itu udah menandakan hal-hal itu gitu ya. Dan kadang-kadang ada lagi yang bahkan udah jelas-jelas sering minjem uang, sering morotin, sering mempergunakan. Habis itu udah habis apa yang dia minta udah didapat, terus dia pergi. Terus dia nggak pernah menghargai dan lain sebagainya. Gitu ya. Pokoknya banyak lah. Ataupun mungkin dari sifat-sifat atau kelakuan ataupun kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin sering party-party, sering minum-minum, sering judi, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu membuat sign-sign bahwa kamu tuh lagi di sarang singa gitu, atau kamu lagi di kandang singa loh. Kalau kamu lama-lama kalau udah habis nih umpan-umpannya, kamu sendiri yang kena makan gitu loh, ibaratnya kayak begitu, ini contoh ya. Tapi karena dia mungkin menyayangi ataupun mencintai the idea gitu ya, maksudnya ide-ide yang ada di kepalanya mengenai hubungan ini, mengenai pasangannya ini, dia jadi berusaha, aduh kalau misalnya aku tidak mengikuti apa yang dia mau, ataupun kalau misalnya aku komplain masalah ini, kalau misalnya aku ngebahas masalah ini, atau kalau misalnya aku tidak memberikan apa yang dia minta ataupun menjadi apa yang dia minta, kalau aku ngelawan dia, kalau aku nggak nurut sama dia, kalau aku speak up, kalau aku misalnya keberatan dengan apa yang dilakukan, nanti dia bakal marah, nanti dia nggak bakal sama aku, nanti
dia nggak bakal perhatian sama aku, nanti dia dan banyak hal yang, mungkin udah di dalam kepalanya dia, gue pengen, serius sama ini orang, gue pengen nikah sama ini orang, ataupun misalnya udah menikah pun mungkin ada hal-hal lain yang, ya dia berusaha ngejaga itu, padahal mungkin ada hal-hal yang udah berusaha menunjukkan dirinya, gitu loh. Ini si sign-sign ini tuh udah berusaha nunjukin, lu lihat dong nih, lu lihat dong nih." Tetapi ini juga nggak cuman bisa terjadi di dalam hubungan, bisa juga mungkin di dalam kehidupan, mungkin di dalam kehidupan sosial kamu, ataupun mungkin di dalam keluarga kamu, hubungan yang lain-lain kan juga ada, ataupun mungkin di pekerjaan kamu. Mungkin ada hal-hal yang udah bikin kamu nggak happy ataupun nggak nyaman, udah merasa tidak sejahtera, ataupun ada orang-orang yang, eee, apa ya, emotional blackmail gitu ya, kayak kayak kamu tuh kayak mengikuti sesuatu yang kalau kamu tidak melakukan, kamu akan, kamu takut akan konsekuensinya, ataupun kamu takut karena itu kamu ngerasa diwajibkan gitu loh, dan lain sebagainya. Dan orang kadang-kadang kalau udah tahu dia berhadapan dengan orang yang banyak takutnya sehingga dia nggak mau ngebela dirinya, itu akan jadi sasaran ataupun mangsa yang empuk sekali untuk mereka bisa mempergunakan si kelemahannya ini gitu loh. Begitu. Mbak apa? Three of Pentacles ya, dalam keadaan tegap. Iya, kalau yang aku lihat di sini, ini kayak ada usaha-usaha gitu ya, usaha-usaha, terus berusaha gimana caranya untuk, ya bukannya salah ya namanya terus berusaha, nggak give up, tetapi kitanya juga harus jeli. Kitanya harus sadar benar gitu ya, apakah hal yang kita lakukan dan kita usahakan, diupayakan ini memang baik apa enggak. Cuman ini buat beberapa dari kamu. Ini seperti ada energi lain gitu ya, kalau ini adalah menyangkut, kamu di dalam hubungan asmara kamu, ini ada pihak lain gitu ya, yang kamu tuh seakan-akan harus bisa bekerja sama ataupun bisa menerima gitu loh, adanya ikut campur ataupun adanya keberadaan ini orang. Tetapi kalau yang aku lihat di sini sebenarnya dia itu nggak suka, dia nggak seneng, dia nggak happy gitu ya, tadi aku bilang gitu ya. Tapi dia berusaha nerima aja. Six of Pentacles dan the Lover card. Six of Pentacles. Dalam keadaan tegap, semua dalam keadaan tegap ya. Cuman yang tadi yang aku bilang masalah ada pihak ketiga itu mungkin hanya spesifik. Tapi kalau aku lihat di sini ya, ini seperti ada mungkin satu kesempatan atau satu opportunity ya buat kamu. Cuman kayak ini ada cara ataupun jalan lain sebenarnya yang bisa kamu lakukan untuk memberikan kamu solusi pada situasi dan kondisi kamu. Cuman karena kamu mungkin terlalu fokus akan satu hal dan akan satu cara ini sehingga kamu jadi nggak bisa melihat
opportunity lain ataupun kesempatan ataupun solusi-solusi ataupun cara-cara lain yang ada di sekeliling kamu. Ini kalau misalnya mengenai bisnis dan lain sebagainya ataupun pekerjaan. Ya karena kalau di sini aku melihat dengan adanya si Three of Pentacles ini, kamu nih lagi, berusaha mengupayakan sesuatu ataupun berusaha, eee, bekerja sama. Cuman kayak yang aku lihat ini, situasi ini tuh, eee, apa ya, sebenarnya udah bikin kamu nggak nyaman ataupun memang orang-orang yang kamu dealing ini udah kurang sehat gitu loh. Udah kurang sehat dampak dan, efeknya gitu ya di dalam situasi kamu. Mungkin apa ya, kayak ada tingkah laku atau perbuatan-perbuatannya mereka yang justru malah menghambat kamu. Cuman kayaknya kamu apa ya, berusaha pakai pikiran kamu, berusaha untuk membuat things apa ya, kayak Eee, supaya make sense lah gitu ya, ataupun kamu berusaha memakai logika kamu. Cuman kadang-kadang kita juga butuh intuisi kita gitu ya, kita kadang-kadang juga butuh ngedengerin. Kadang-kadang kita waktu lagi dealing dengan orang gitu ya, kadang-kadang mereka bisa menunjukkan hal-hal yang emang lagi kita pengen, tapi energi mereka nggak bakal bisa berbohong gitu loh. Waktu kita ngelihat gerak-geriknya, apakah nyaman atau tidak ya kadang-kadang kalau kita nggak memakai insting kita nggak memakai intuisi kita ngelihat orang cuman berdasarkan itu aja gitu ya, itu bisa tertipu gitu loh, kadang-kadang bisa terkelabui dengan itu. Tapi saat kita memakai kedua kedua sense kita gitu ya, itu bisa ngebantu kita untuk lebih precise gitu loh dalam mengambil keputusan. Cuman kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu mungkin ada dalam satu situasi di mana kamu berusaha, eee, mengupayakan agar situasi ini bisa works ya. Tetapi ada pihak-pihak di dalam, situasi ini yang sudah makin membuat kamu, eee, nggak nyaman dan saat ini kamu lagi dipanggil untuk mengamati ya, ini pada saat ini ya. Maksudnya yang aku lihat di dalam situasinya pada saat ini adalah ada hal-hal yang perlu kamu lower down gitu ya, ada hal-hal yang mungkin defense kamu gitu ya, mungkin mungkin melihat itu dari sisi ataupun sudut ataupun posisi yang lebih netral, yang tidak mempengaruhi keputusan, tindakan, dan pikiran kamu, cara kamu melihat situasi dan kondisi ini, karena ini tuh memerlukan kamu untuk melihat, apa ya, secara, mmm, enggak, apa ya, kayak kayak gini loh, kayak gini nih contohnya, misalnya kamu ngelihat saudara kamu gitu ya, ngelakuin sesuatu. Itu kan pasti berbeda responnya saat kamu ngelihat, sesuatu yang sama ini dilakukan oleh orang mungkin yang nggak kamu kenal ataupun nggak begitu dekat sama kamu. Mungkin waktu orang ini tidak begitu kamu kenal ataupun nggak begitu dekat sama kamu gitu ya, kamu saat ngelihat ada orang yang melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, kamu bisa langsung tahu apa yang harus kamu lakuin, sikap kamu gitu, bagaimana kamu merespon itu. Tapi kalau misalnya udah ada satu hubungan gitu ya, apalagi kalau udah ada attachment dengan orang ini, itu akan beda, responnya tuh akan beda. Nah ini tuh kayak, coba deh kamu ngelihat situasi dan kondisi kamu ataupun apa yang dilakukan oleh orang ini dari kacamata ataupun dari cara pandang ataupun dari sisi di mana kamu bisa melihat hal tersebut dengan netral. Sehingga kamu bisa ngedapetin lebih murni gitu loh, jawaban apa yang perlu kamu lakukan, ya. The Lover dalam keadaan tegap di sini. Ini bisa jadi, hubungan ya, bisa menjadi ini adalah komitmen, ini bisa juga
mengenai kontrak ya. Tetapi ini mengenai balance. Kalau yang aku lihat, mengenai bagaimana kamu bisa membuat balance ataupun seimbang situasi kamu untuk diri kamu dan orang yang ada pada saat ini yang mungkin kamu dealing dengan ya, di dalam hubungan percintaan, di dalam, mungkin pekerjaan ataupun, bisnis kamu, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi di sini aku juga melihat kalau kamu bisa membuka kacamata kamu. Apa yang menjadi pilihan kamu, kamu mungkin akan menemukan juga pilihan-pilihan lain. Yang selama ini kamu mungkin pikir dikarenakan kamu menutup, mungkin kamu hanya fokus dengan beberapa kemungkinan, beberapa pilihan. Dan kamu mungkin stuck dengan pilihan-pilihan itu. Coba deh buka yang lain. Dan cobalah fokus dengan mencari jalan keluar, any possibilities gitu ya, segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa kamu tempuh, yang bisa lebih lebar daripada apa yang selama ini kamu cuman pikirkan gitu loh. Yang kamu pikirkan ini dan kamu nggak, karena di sini tuh aku ngelihat tuh kayak, ada loh cara lain di dalam, di dalam situasi kamu yang kamu mungkin pada saat ini ngelihat yang kayaknya kok nggak ada lagi cara lain, kok nggak ada lagi jalan lain. Ini tuh kayak, ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa jadi kamu nggak lihat. Yang sebenarnya bisa membawa kamu ke hal yang lebih baik. Karena di sini berbagai macam option gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini kayak ada pesan kayak membuat jelas sesuatu sehingga kamu bisa mempunyai satu pegangan. Bila hal ini tidak sesuai dengan rencana kamu. Entah kenapa aku kayak rasanya pengen ngomong itu gitu ya, waktu aku lagi ngelihat kartu ini. Karena, kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, kamu mungkin sedang lagi berusaha ataupun melakukan sesuatu yang pada saat ini bisa jadi, ada rasa-rasa yang kurang nyaman ataupun kayak sesuatu yang, apa ya, yang kamu perlukan untuk membuat posisi kamu tuh aman. Adanya komitmen gitu ya, adanya satu deal yang jelas. Kalau ini ada di dalam satu bisnis atau kerjasama, hitam di atas putih, benar-benar kamu perhatikan, cross check lagi mengenai legalitasnya. Kalau misalnya dengan pasangan, kamu benar-benar apa ya, harus bisa memperjelas apa maumu. Dan ini tuh kayak sesuatu yang perlu dipertegas sih, kalau yang aku lihat ya. Membutuhkan sesuatu yang dipertegas, sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, sesuatu yang solid yang bikin kamu nggak, aduh nanti kalau misalnya kayak begini gimana ya, dan membuat kamu ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak aman gitu loh situasinya pada saat ini. Tetapi mungkin, kamu agak bingung ataupun agak takut untuk mempertajam ataupun mempertegas posisi kamu, keinginan kamu gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kayak ada cara lain yang mungkin nggak kamu pikirin atau belum kamu pikirin. Karena seakan-akan kalau aku ngelihat dia seakan-akan tuh terpaku hanya kepada solusi yang dia pikir, yang dia takut akan membuat makin
complicated gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat kalau misalnya dia membuka lebih banyak lagi, dia membuka lebih lebar lagi gitu ya, kemungkinan-kemungkinan itu akan menunjukkan kepada dia gitu ya, bahwa hal ini bukan hanya bisa diselesaikan dengan cara yang selama ini dia pikirkan sehingga ngeblocking itu, gitu. Ada banyak option di sini, aku lihat ada banyak option. Buat beberapa dari kamu, ini kayak diajak untuk jangan terlalu terpaku gitu ya, akan satu hal ini sehingga kamu kehilangan, momen ataupun, kesempatan-kesempatan lain yang sebenarnya bisa ngebantu kamu, gitu. Itu yang aku lihat, ya. Oke, ini adalah pembacaan, secangkir kopi tarot untuk minggu ini. Terima kasih kalian sudah mampir, semoga ada yang bisa dipetik dari, bacaannya. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.